Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aulia, NPM 121-2020-017, kelas akuntansi malam Universitas Yarsi. Di sini saya akan menguji penyembuhan, uji normalitas, dan uji multikulturalitas. Nah, di sini tuh pertama saya akan menguji penyembuhan data pada uji normalitas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam SPS-nya, di sini saya akan memberitahu apa saja faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua itu, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga itu, nilai mendekati 0. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam SPSS-nya. Di sini saya pakai SPSS versi 25. Oke, kita masukin dulu datanya. Di sini saya pakai data Excel. Maaf, laptop saya agak lemot. Bentar. Oke, setelah itu kita masukin data penyembuhan uji normalitas. Oke. Kita tunggu sampai dia muncul. Oke, datanya sudah muncul, kita klik OK. Maaf, laptopnya sedikit agak lambat. Oke, datanya sudah muncul. Lalu di sini kan F5 dan F6, F7-nya ini nggak terpakai ya, kita delete aja karena tadi di Excelnya saya lupa edit, lalu di sini kita delete aja. Sekarang kita akan menguji yang pertama itu kita ke analyze, lalu kita ke regression, dan kita ke linear. Oke, setelah itu untuk dependennya kita masukin Y, dan untuk di independent kita masukin X1, X2, dan X3. Lalu kita ke save, dan di save kita checklist standardized-nya. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Oke, setelah itu kita masukin lagi. Di sini kan ada satunya sudah muncul nih. Sekarang kita ke non-parametric, pertama ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, kita ke legality dialogs, dan kita ke wasafel QS. Oke, untuk test variables ini kita masukin standardnya, lalu kita klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat untuk di example SQL toiletnya ini datanya itu 0,006. Yang artinya di bawah 0,05. Sekarang kita akan uji masing-masing variabelnya. Yang pertama itu kita masukin ke analyze, lalu kita seperti tadi dan parametrik, lalu kita kaligrasi dan wasafel QS. Oke, di sini untuk standarnya kita keluarin dulu, lalu kita di Y dan X1, X2, dan X3 kita masukin. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di example SQL toiletnya ini untuk variabel Y, X1, dan X2, dan X3 di sini datanya itu 0, yang artinya itu data tersebut tidak formal. Sekarang kita akan coba pakai dengan grafik. Oke, di sini kita masukin. Yang pertama itu kita ke graphs, lalu kita ke legality dialog dan kita klik histogram. Lalu untuk variabel yang pertama itu kita akan masukin variabel Y, dan sini kita akan checklist display normal curve-nya. Oke, kita lakukan hal sama kepada tiga variabel tadi, X1, X2, dan X3. Kita lakukan seperti tadi, seperti di awal. Oke, maaf laptop saya agak lambat. Oke, sini kita keluarin, kita masukin X1, lalu kita masukin lagi X2 nya. Oke, masukin X2 nya, dan yang terakhir kita masukin X3. Oke, nah sudah muncul grafiknya. Oke, di sini grafik yang ini.
Nah, di sini kita bisa lihat, maaf sedikit agak bentar ya guys, tunggu sebentar, laptop saya agak lemot. Di sini sudah muncul. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat datanya itu menurut saya, grafiknya itu menurut saya itu sama seperti ini. Nah, kita bisa lihat grafiknya itu. Oke, nah kita bisa lihat di sini grafiknya itu sama seperti moderate positive squamous. Nah, di sini itu untuk bentuk grafik moderate positive squamous ini dia ada rumusnya itu SQRT X atau akar kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke dalam SPSS-nya. Oke, yang pertama itu kita akan ke transform, lalu kita ke compute variable. Lalu di sini tadi kan untuk moderat itu SQRT, maaf kita pakai huruf besar SQRT, lalu variabel Y di sini untuk nomor kita bisa function group, klik all, di sini kita cari SQRT. Oke, kita cari, maaf agak berisik mouse-nya. Lalu kita masukkan variabel Y-nya di sini, oke. Di sini kita masukin variabelnya, lalu kita klik OK. Oke, lakukan seperti hal yang sama seperti yang tadi. Maaf, salah, kita ke transform. Lakukan seperti tadi, X1, lalu di sini ganti 1, klik OK, lalu sama seperti tadi. Transform compute variable diubah. X2 nya klik OK, lalu sama seperti tadi. X3, lalu ini kita klik X3, lalu klik OK. Oke, setelah itu kita akan uji lagi, uji normalitasnya. Nah, sini kan sudah muncul SQRT X1 dan X2 dan X3. Sekarang kita akan ke analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Nah, untuk di dependent ini kita yang Y ini kita bisa keluarin, kita masukin SQRT Y, dan untuk di independent ini kita keluarin, kita bisa masukin SQRT X1 hingga X3. Lalu di sini kita bisa lihat di setnya ini sudah terchecklist standarnya, continue, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu di sini kan sudah muncul nih ya res 2-nya itu. Sekarang kita akan uji normalitas lagi untuk res 2-nya. Yang pertama analyze, lalu kita ke non-parametric test, legalistic, dan multiple S. Oke, setelah itu Y, X1, X2, dan X3 kita keluarin, lalu kita masukin tes variabel unstandardized 2-nya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di example 6 pilotnya ini nilainya itu 0,093, yang artinya dikatakan normal karena di atas 0,05. Oke, selanjutnya kita akan penyembuhan terhadap uji multikoloritas. Oke. Nah, untuk uji multikoloritas ini kita akan menghilangkan satu variabel aja karena terdapat multiple. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat penyembuhan data pada uji multikoloritas. Oke. Nah, di sini terdapat kriterianya.
Jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VAV-nya lebih dari 10, maka terjadinya multikolonialitas. Sebaliknya, jika tolerance value-nya itu kurang dari 0,1 atau VAV-nya itu lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Oke, di sini faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dat menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Lalu di sini ada solusinya. Solusinya yang pertama itu melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua itu melakukan transformasi data. Yang ketiga itu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang keempat itu melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebarang data menjadi lebih variasi lagi. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam SPSS-nya. Masukin dulu datanya. Ini datanya sudah muncul, kita klik OK. Oke, di sini datanya sudah muncul. Sekarang kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Oke, setelah itu untuk independen ini kita masukin income, lalu di independen kita masukin variabel tempat ini. Setelah itu kita ke statistik. Untuk statistik kita checklist correlative diagnostic, kita checklist. Setelah itu kita ke plots. Untuk di plots, untuk yang Y kita bisa masukin spreadsheet, dan untuk di X kita bisa masukin di graph. Oke, continue. Setelah itu kita ke save. Untuk di save, di dashboard itu kita checklist asterisknya. Lalu kita klik OK. Kita bisa di koefisien. Nah, untuk di koefisien ini kita bisa lihat di correlative statistik. Nah, terdapat toleransi dan VAV-nya. Kita bisa lihat untuk X1 atau L-nya itu di toleransinya itu 0,455, yang artinya itu di atas yang artinya itu lebih dari 0,1, dan kita bisa lihat di VIP-nya itu kurang dari 10. Lalu di X2-nya itu atau di WAC-nya itu kita bisa lihat toleransinya ini lebih dari 0,1 dan VIP-nya itu kurang dari 10. Lalu di X-nya itu, X3 ini atau X-nya kita bisa lihat toleransinya itu lebih dari 0,1 dan di VIP-nya itu kurang dari 10, lebih dari 10. Lalu untuk di X4 atau X-nya kita bisa lihat di toleransinya itu lebih dari 0,1 dan untuk di VIP-nya itu kurang dari 10. Maka kita bisa dikatakan untuk X3 itu atau X ini itu harus kita sembuhkan, karena untuk toleransinya itu dia itu kan lebih dari 10. Oke, dan bisa dilihat di sini VIP-nya itu lebih dari 10, maka kita harus menyembuhkan data X3 ini. Sekarang kita masuk dulu ke datanya. Yang pertama kita ke analyze,
Lalu kita ke regression dan kita ke linear. Oke, di sini untuk X 3 ini kita keluarin, lalu kita klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat di koefisien ini untuk ketiga variabel ini kita bisa dikatakan tidak terjadinya multiple karena untuk ditoleransi dan deviasinya itu dia ditoleransinya itu lebih dari 0,1 dan VIP-nya itu kurang dari 10. Nah, untuk ketiga variabel ini kita bisa lihat toleransinya itu mereka mengikuti syarat, yaitu toleransinya itu lebih dari 0,1 dan VIP-nya itu kurang dari 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.